Oke, halo semuanya. Jadi, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah teknologi sediaan pada dan kali ini saya akan membahas mengenai produksi tablet. Nah, secara umum, proses produksi atau pembuatan tablet itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang tanpa granulasi dan ada yang melalui granulasi. Nah, untuk nama metodenya ada 3 metode. Yang pertama adalah kempal langsung atau direct compression. Kemudian untuk metode granulasi itu terbagi menjadi dua. Ada granulasi basah atau wet granulation dan ada granulasi kering atau dry granulation. Nah, kita sekarang akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode kempal langsung atau direct compression. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu metode kempal langsung atau cetak langsung, prosesnya itu sangat sederhana. Jadi, semua bahan mulai dari bahan aktif, ya, bahan aktif itu dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan bahan tambahan ya atau adjuvan ditambahkan, kemudian dicampurkan, setelah itu langsung dicetak. Jadi prosesnya itu tidak ada tahap granulasi di dalamnya. Jadi tadi campuran serbuk itu langsung dicampurkan hingga merata, hingga homogen, kemudian langsung dimasukkan ke mesin pencetak tablet dan dicetak menjadi tablet. Jadi sangat sederhana untuk metode direct compression ini. Nah, sekarang ada keuntungan dan kelebihannya. Keuntungannya untuk metode kempal langsung atau direct compression ini yang pertama adalah cost efektif. Maksudnya cost efektif di sini kita bisa menghemat biaya produksi karena tahapan produksi yang sedikit, hanya mulai dari pencampuran ya hingga langsung dicetak menjadi tablet. Jadi banyak tahapan yang bisa dihilangkan, tahapan yang kalau kita menggunakan metode granulasi itu ada tahapan-tahapan itu. Nah, sedangkan di metode kempal langsung atau direct compression ini tidak ada. Jadi kita bisa mengurangi biaya produksi dengan cara seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, cocok untuk bahan aktif yang sensitif. Jadi kalau untuk metode granulasi, terutama untuk granulasi basah itu melibatkan panas dan lembab. Ya, jadi tentu bahan-bahan yang sensitif terhadap panas dan lembab tidak bisa diproduksi dengan metode granulasi basah, sehingga metode kempal langsung ini lebih dipilih. Gitu. Nah, cuman ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, karena dia dalam bentuk serbuk ya, tidak digranulasi terlebih dahulu, lebih besar kemungkinannya untuk terjadi penyebaran dosis yang tidak merata. Ya, jadi mungkin karena pencampuran yang kurang baik, kemudian ya karena bentuknya masih dalam bentuk serbuk itu, kemudian pada saat dicetak itu kemungkinan dosis obat itu tidak merata pada tiap tabletnya. Nah, kemudian kekurangan yang kedua, kalau kita mau memproduksi atau membuat tablet dengan metode kempal langsung ini, itu kita harus bisa memastikan bahwa semua bahannya itu memiliki sifat alir yang baik. Kenapa? Karena ini sudah pernah dipelajari ya di farmasi fisika, bagaimana aliran itu, bagaimana karakteristik alir dari serbuk itu sangat penting. Nah, untuk kempal langsung, karena dia tidak dibuat menjadi granul ya, ketika kita bandingkan antara granul dengan serbuk, granul itu memiliki sifat alir yang lebih baik, artinya dia bisa mengalir dengan mudah. Nah, ini ada pengaruhnya ketika kita mencetak tablet. Jadi kan mesin pencetak tablet itu terdiri dari beberapa bagian, kemudian pada bagian tempat penyimpanan serbuk atau granul, nanti serbuk atau granulnya akan mengalir, kemudian nanti dicetak. Nah, ketika alirannya buruk, itu yang keluar pada mesin pencetakan itu bisa jadi tidak seragam. Nah, kalau terjadi ketidakseragaman ini, nanti yang dicetak menjadi tablet juga bobotnya serta dosisnya itu tidak akan seragam. Nah, ini adalah kekurangannya untuk metode kempal langsung. Jadi, kita harus bisa memastikan bahwa semua bahan yang baik itu bahan tambahan maupun bahan aktifnya itu memiliki sifat alir yang baik. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa diproduksi dengan metode kempal langsung ini. Nah, terus metode yang kedua, granulasi basah atau wet granulation. Nah, metode ini adalah metode yang paling umum, ya, yang paling umum digunakan untuk pembuatan tablet. Karena pertama, kita bisa memanipulasi sifat alir dari serbuk, ya, karena kita jadi tujuan kenapa bahan-bahan untuk pembuatan tablet ini dibuat menjadi granul terlebih dahulu adalah karena kebanyakan bahan yang ada yang akan dibuat menjadi tablet itu sifat alirnya kurang baik. Nah, kalau sifat alirnya kurang baik, kemudian dibuat menjadi granul, nah ini akan membantu untuk memperbaiki sifat alirnya, sehingga campuran tersebut lebih mudah mengalir dan lebih mudah dicetak menjadi tablet. Nah, yang pertama ini ada metode granulasi basah atau wet granulation. Jadi tahapannya adalah yang pertama, bahan obat dihaluskan, ya, kemudian ditambahkan dengan bahan tambahan, ya. Bahan tambahannya di sini itu kecuali lubrikan, ya, kecuali lubrikan dan penghancur luar. Jadi kalau menambahkan pada tahapan pertama pencampuran untuk metode granulasi basah itu semua bahan dicampurkan jadi bahan aktif, kemudian bahan pengisi, kemudian bahan pengikat, ya kan? Jadi semua bahan tambahan kecuali lubrikan dan penghancur luar, ya.
Jadi ditambahkan, kemudian ditambahkan cairan pengikatnya, jadi cairan pengikatnya, kemudian dibuat menjadi aglomerat. Nah, aglomeratnya ini kemudian diayak, ya, digranulasi ceritanya di sini untuk membentuk granulnya. Kalau yang kita lakukan di skala laboratorium itu kita akan menggunakan ayakan ya, jadi dibuat granulnya dengan cara diayak. Kemudian setelah itu, setelah diayak, kemudian dikeringkan. Ya, dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan diayak lagi untuk memisahkan antara granul yang masih menggumpal dengan yang sudah siap dicetak ya untuk menseragamkan ukuran granulnya. Nah, kemudian setelah itu baru ditambahkan dengan lubrikan dan penghancur luar kalau ingin ditambahkan penghancur luar. Jadi lubrikan sama penghancur luar itu biasanya ditambahkan setelah granulnya dikeringkan ya. Jadi bukan pada pencampuran yang pertama. Setelah itu baru siap dicetak. Ya, jadi dia tahapannya cukup panjang ya, tahapannya cukup panjang, cuman granulasi basah ini merupakan metode yang paling sering digunakan karena dibandingkan dengan gempa langsung tadi, di sini kita bisa memanipulasi sifat alir dari bahan-bahan yang kita gunakan karena kita membuat granul. Ya, beda dengan kompresi kompresi direct compression tadi atau cetak langsung atau gempa langsung itu kita harus memastikan bahwa semua bahannya memiliki sifat alir yang baik. Ya, nah ini keuntungan dan kekurangan dari metode granulasi basah. Yang pertama, dosisnya lebih merata ya kan karena kita sudah membuat granul, jadi granul itu memiliki sifat alir yang baik gitu. Kemudian dia metode yang sesuai untuk hampir semua bahan tambahan. Jadi hampir semua bahan tambahan itu bisa digunakan untuk granulasi basah. Jadi kita tidak perlu khawatir hampir semua bahan tambahan itu bisa digunakan untuk metode ini, granulasi basah. Kemudian kekurangannya banyak tahapan produksi ya, jadi tahapannya panjang. Nah ini yang seperti yang saya jelaskan pada kuliah kita sebelumnya yang pengantar tablet. Jadi kalau proses produksi tablet itu akan cenderung memiliki loss on production yang besar, jadi kehilangan sama proses produksi. Jadi banyak nanti serbuk yang berceceran gitu sama proses produksi, terutama kalau kita menggunakan metode granulasi basah ini karena tahapannya yang sangat panjang ya. Jadi seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua, tidak cocok untuk bahan aktif yang sensitif terhadap panas dan kelembaban. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena di tahapan ini pertama kita menggunakan cairan pengikat ya, karena namanya granulasi basah. Jadi ada cairan pengikat, berarti tidak cocok untuk bahan yang sensitif terhadap kelembaban. Terus yang kedua, ada tahapan pengeringan. Jadi setelah kita granulasi, setelah kita membentuk granulnya dikeringkan. Nah, ada tahap pengeringan yang melibatkan panas sehingga tidak cocok juga untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap pemanasan. Ya. Kemudian metode yang ketiga adalah granulasi kering atau dry granulation. Nah, metode ini jadi di sini sesuai dengan istilahnya ya, granulasi kering. Jadi pertama, bahan obat itu dihaluskan kemudian ditambahkan dengan bahan tambahan ya, kemudian dicampurkan. Nah, di sini pada proses pencampurannya ini dibuat ada yang disebut dengan slug atau tablet besar. Jadi dia dikempa, dicetak gitu, tapi dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi, jadi tekanannya cukup rendah gitu. Itu akan membentuk slug. Nah, slug ini tuh tablet yang berukuran cukup besar yang kemudian nanti dihancurkan. Ya, jadi nanti di sini dia sudah ditambahkan bahan pengikat gitu kan. Kemudian dihancurkan gitu. Setelah itu kemudian dibuat menjadi tablet yang besar ya, tablet yang ukurannya relatif besar kemudian dihancurkan. Setelah dihancurkan kemudian diayak, baru ditambahkan lubrikan dan penghancur luar. Kemudian dicetak. Jadi nanti granulnya itu terbentuk setelah dia dihancurkan ini. Jadi tadi dia dibuat dikempa, dicetak menjadi tablet yang ukuran besar itu, kemudian dihancurkan. Setelah dihancurkan dia akan terbentuk menjadi granul-granul. Jadi bukan serbuk lagi, tapi sudah jadi granul. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan metode granulasi kering. Ya. Jadi di sini metode granulasi kering ini bisa kita gunakan untuk mengatasi kekurangan dari granulasi basah tadi ya. Kalau misalnya kita punya bahan yang tidak bisa untuk kempa langsung misalnya karena alirannya buruk, ya jadi kita tidak bisa pakai metode kempa langsung karena sifat alirnya yang buruk. Terus ternyata juga tidak bisa kita gunakan metode granulasi basah karena misalnya dia sensitif terhadap lembab dan panas. Nah, maka solusinya adalah dengan metode granulasi kering ini. Ya.
Nah, cuman di sini untuk kelebihannya ya, seperti yang saya katakan tadi, cocok untuk bahan aktif yang sensitif. Jadi bahan aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab itu bisa kita alihkan, kita produksi atau kita buat dengan metode granulasi kering ini karena tidak ada tahapan yang memerlukan panas dan lembab. Kemudian karena dia sudah dalam bentuk granul, kita bisa pastikan dosis yang lebih merata. Nah, cuman di sini kekurangannya untuk metode granulasi kering itu dia memerlukan peralatan yang khusus. Jadi untuk pembuatan slug tadi yang tablet yang ukurannya besar itu memerlukan peralatan khusus dan itu biayanya cukup mahal. Jadi granulasi kering ini sebenarnya jarang sekali digunakan untuk metode pembuatan tablet di industri. Jadi industri itu kebanyakan kalau bukan granulasi basah maka pakai metode kempal langsung. Jadi kalau untuk granulasi kering ini karena peralatan yang cukup mahal itu jarang digunakan. Nah, ini adalah tahapan ya, saya hanya kayak bikin kesimpulan gitu untuk semua metode pembuatan tablet. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau untuk granulasi basah itu ada sampai 9 langkah, kalau untuk granulasi kering itu 6 langkah, kalau untuk kempal langsung itu cuma 3 langkah. Jadi memang yang paling cepat, yang paling ringkas prosedurnya itu adalah metode kempal langsung. Yang paling panjang prosesnya itu adalah metode granulasi basah ini. Jadi di sini nanti silahkan baca sendiri karena saya juga sudah share PDF-nya di Google Classroom. Jadi silahkan dibaca, silahkan dipahami tahapan-tahapannya. Ya, seperti itu untuk metode pembuatan tablet. Nah, di sini saya hanya ingin memperlihatkan beberapa ilustrasi ya. Jadi yang pertama ini adalah alat penggiling serbuk. Jadi sebenarnya kalau untuk di industri pada proses pembuatan tablet itu yang pertama yang dilakukan ya ketika kita sudah memiliki bahan bakunya, bahan baku baik itu bahan obatnya, bahan aktifnya atau bahan tambahannya, semua serbuknya itu harus digiling ya. Jadi kita harus menggunakan penggilingan serbuk atau miller ya. Kita harus melalui tahapan milling. Jadi penggiling serbuk itu seperti ini. Jadi nanti serbuk itu supaya dipastikan bahwa tidak ada yang menggumpal gitu. Sehingga pada saat proses pencampuran itu pencampurannya bisa lebih homogen atau merata. Jadi ini adalah tahapan yang krusial kalau di industri, itu adalah proses penggilingan serbuk. Terus selanjutnya ini adalah powder mixer. Ya, jadi pada saat kita akan mencetak tablet, jadi pada mesin tablet itu nanti juga akan ada saya share link video ya, silahkan adik-adik sekalian nonton. Di situ ada gambaran, ada bisa nonton, bisa lihat langsung bagaimana bentuk dari mesin pencetak tablet yang sebenarnya. Nah, pada saat kita akan mencetak tablet, pada mesin tablet itu ada bagian yang namanya hopper. Hopper itu adalah tempat kita menaruh serbuk atau granul yang akan dicetak menjadi tablet. Nah, untuk memastikan supaya granul atau serbuknya kita tidak menggumpal, dia itu akan di-mix terus-menerus. Nah, ini adalah ilustrasi untuk powder mixernya. Jadi dia akan pada bagian hopper itu akan diaduk, di mixer terus-menerus, itu untuk memastikan tidak akan terbentuk gumpalan. Nah, kemudian ini, ya, jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita mau membuat granul di skala laboratorium, caranya adalah dengan menggunakan pengayak, ya kan? Jadi nanti jadi setelah kita, misalnya ya, kita mau membuat tablet dengan metode granulasi basah. Jadi setelah kita campurkan semua bahannya, kemudian kita tambahkan bahan pengikat dan kita aktifkan pengikatnya dengan larutan pengikat, ya, kita campur, itu sudah menjadi adonan, ceritanya ya, kita sebutnya dengan kata adonan. Nah, masa adonan itu kan kita ayak untuk membentuk untuk membentuk granulnya. Nah, kalau untuk di industri itu mereka sudah tidak pakai pengayak seperti itu lagi, tapi ada yang dikenal dengan istilah oscillatory granulator. Nah, oscillatory granulator ini jadi alatnya seperti ini ya, mirip seperti parut kelapa. Jadi nanti masa adonan itu yang sudah basah ya, masa adonan yang basah itu yang seperti bongkahan-bongkahan itu akan dimasukkan di sini. Jadi dia kerjanya seperti ini, nanti dia akan menghancurkan bongkahan-bongkahan itu menjadi granul. Jadi seperti ini dia. Nah, di sini juga sudah ada sudah ada pengayaknya, jadi sudah ada meshnya, sudah ada mesh ukuran yang sesuai dengan metode granulasi basah supaya nanti granul yang dihasilkan itu sudah sesuai ukurannya. Ya, jadi kalau di industri itu pakai yang ini, oscillatory granulator ini, bukan lagi pakai pengayakan biasa. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi untuk mesin pencetak tablet. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di atas sini itu sebenarnya ada hopper ya. Jadi hopper tempat menaruh serbuk atau granul yang akan dicetak ya atau dikempa.
Nah, kemudian di sini jadiin dari hopper, dia akan masuk ke yang bagian ini namanya shoe, ya. Ya, shoe. Ini kayak nanti di sini serbuk atau granulnya akan keluar. Nah, sekarang bagian-bagian yang penting yang perlu kalian tahu, ini adalah die, ya. Die itu adalah cetakan, die itu adalah lubang cetakan. Ya, jadi di sini, die ini adalah lubang cetakan. Sedangkan yang menekan, yang memberi tekanan, itu namanya punch. Jadi punch itu ada dua, ada upper punch dan ada lower punch. Ya kan? Jadi nanti di sini, ini serbuk sama granulnya akan terisi di sini. Ya kan? Serbuk atau granulnya akan terisi di sini, kemudian nanti punch-nya itu yang akan memberikan tekanan. Setelah dia setelah kalau tekanannya sesuai ya, kemudian nanti tabletnya akan di-eject, akan dikeluarkan. Nanti juga saya akan membagikan video yang lebih jelas ya untuk bisa melihat gambaran bagaimana kerjanya upper punch mesin tablet ya, bagian-bagian ini, die punch, upper punch, lower punch, kemudian die, supaya adik-adik sekalian bisa lebih paham. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi ketika kita mau memilih metode produksi atau metode pembuatan tablet mana yang akan kita gunakan, jadi ada 2 poin yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah stabilitas bahan aktif. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa pastikan kalau misalnya kita mau menggunakan metode granulasi basah, maka kita harus pastikan bahwa bahan aktifnya itu harus stabil pada pemanasan dan lembab. Ya. Kemudian sifat alir. Jadi sifat alir juga harus diperhatikan. Sifat alir ini kita jadikan rujukan apakah kita mau menggunakan metode gempa langsung atau metode granulasi. Kalau misalnya ternyata sifat alir dari bahan-bahan yang kita dalam formula kita itu ternyata bagus semua, baik semua sifat alirnya, maka kita bisa menggunakan metode gempa langsung gitu. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu repot-repot untuk pakai metode granulasi lagi. Nah, untuk mengetahui sifat alir dari serbuk atau granul, ada 2 hal yang bisa kita uji. Yang pertama adalah porositasnya, ya. Yang kedua adalah sudut istirahat atau sudut diam. Ya, jadi ini bagian dari evaluasi granul sebenarnya, evaluasi granul atau serbuk. Jadi porositas itu seperti yang saya jelaskan berkali-kali ya, ini juga sudah berkali-kali dibahas di farmasi fisika. Jadi porositas itu menggambarkan kemampuan serbuk ya atau bahan atau partikel itu untuk mengisi celah ya. Jadi ini yang dilakukan di praktikum farmasi fisika kemarin yang kita bandingkan antara volume serbuk atau volume bahan gitu di dalam tabung dalam gelas ukur ya sebelum dia diketok-ketok dan setelah dia diketok-ketok ya kan. Jadi kita porositas ini itu digunakan untuk menggambarkan kemampuan partikel tadi mengisi celah ya. Nah, jadi sekarang porositas itu bisa dinyatakan dalam rasio Hausner atau indeks kompresibilitas. Jadi ya, kalau misalnya kita melakukan praktikum seperti itu ya, jadi kita punya serbuk atau granul, kemudian kita masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian kita catat volume awalnya, ya, kemudian kita mampatkan, jadi kita ketuk-ketuk sampai mampat, kemudian kita bandingkan volume awal dengan volume mampatnya. Nah, kita bisa hitung yang namanya compressibility index atau indeks kompresibilitas. Indeks kompresibilitas itu rumusnya seperti ini, jadi 100 dikali volume awal dikurang volume mampat per volume awal. Ya kan, jadi kita dapat ini. Kemudian kalau rasio Hausner itu volume awal dibagi volume mampat. Ya. Nah, ini ada ketetapannya, ada keterangannya. Ini saya ambil dari USP ya, United States Pharmacopoeia. Jadi di sini kita bisa menentukan gitu sifat alir dari serbuk atau granulnya kita ini apakah baik atau buruk gitu. Kalau misalnya indeks kompresibilitasnya di bawah 10 ya, berarti dia sifat alirnya baik. Gitu kan? Kalau rasio Hausnernya kecil, jadi kebalikannya ya. Kalau sama saja, bukan kebalikan. Jadi semakin kecil semakin baik ya. Jadi kalau indeks kompresibilitasnya di bawah 10%, kemudian rasio Hausnernya itu kecil ya, cuma 1 sampai 1,11 itu sifat alirnya baik gitu. Semakin besar rasio Hausnernya atau semakin besar indeks kompresibilitasnya itu maka semakin buruk. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya kita lihat rumusnya ya. Rasio Hausner itu kan rumusnya adalah volume awal dibagi volume mampat. Jadi kalau misalnya antara volume awal dengan volume mampat itu jauh bedanya. Jadi misalnya volume awalnya itu 35 mili. Itu 35 ml misalnya untuk sekian gram
serbuknya atau granulnya. Kemudian kita mampatkan, setelah itu dia sampai jadi 20 gitu. Ternyata setelah dimampatkan, diketuk-ketuk hingga mampat, itu dia berkurangnya sampai 15 ml. Ya, jadi mungkin apa namanya? Kalau kita hitung rasio Hausnernya itu akan berada pada kisaran ini. Nah, kenapa kalau misalnya jauh perbedaan antara volume awal dengan volume mampat itu tidak baik? Itu artinya pada saat kita tuang serbuknya pertama kali atau granulnya pertama kali, kemampuannya untuk mengisi celah itu tidak baik gitu kan? Ya, jadi banyak celah-celahnya, banyak celah antar partikelnya. Nah, setelah kita ketuk-ketuk, baru setelah kita mampatkan, baru dia berkurang sangat jauh. Nah, kalau misalnya serbuk atau granul atau partikel itu memiliki kemampuan untuk mengisi celah yang baik, pasti perbedaan antara volume awal dengan volume mampatnya itu kecil. Sehingga kalau kita hitung rasio Hausnernya itu pasti kecil. Ya, jadi itu yang kita cari. Jadi untuk memastikan bahwa serbuk atau granul itu memiliki sifat alir yang baik, maka kita harus pastikan bahwa volume awal dengan volume mampatnya itu perbedaannya tidak jauh. Ya. Makanya kenapa nilai 1 di sini itu dianggap baik ya, karena 1 kan berarti tidak ada perubahan sama sekali dari volume awal ke volume mampatnya. Nah, kemudian selain porositas, ini juga kita bisa hitung atau kita bisa uji pada serbuk atau granul untuk memastikan apakah dia memiliki sifat alir yang baik atau tidak. Ya, ini yang dikenal dengan istilah sudut istirahat atau sudut diam atau angle of repose, ya. Jadi metode pengujiannya itu seperti yang kita pernah lakukan juga di farmasi fisika. Jadi kita memasukkan serbuk atau granul di corong, kemudian kita alirkan, ya kan? Kita alirkan, kemudian kita lihat gundukannya. Jadi kita lihat gundukannya itu, kita hitung, kita ukur diameter sama tinggi dari gundukan tersebut, ya kan? Nah, setelah itu kita hitung tan theta. Jadi tan theta ini adalah sudut istirahatnya. Jadi kita hitung tan theta. Tan theta itu sama dengan tinggi dibagi setengah dari lebar alas. Jadi setengah diameter ya. Jadi tinggi dibagi setengah dari diameter atau radius ya. Nah, jadi setelah itu kita hitung tetanya menggunakan kalkulator. Kita hitung sudutnya menggunakan kalkulator. Jadi bukan nilai tannya ya. Yang nanti dari rumus ini kita baru dapat nilai tannya. Tapi setelah kita hitung pakai kalkulator baru kita dapat nilai sudutnya. Nah, jadi ini juga yang dari referensi USP, United States Pharmacopoeia. Jadi semakin kecil sudut istirahat suatu granul atau serbuk itu, maka semakin bagus alirannya. Jadi semakin dia mudah jatuh, ya kan, semakin lebar ya. Artinya kalau dia sudutnya semakin kecil, berarti pada saat dijatuhkan itu dia semakin lebar gitu. Semakin dia tinggi, semakin dia gundukannya tinggi, itu menunjukkan bahwa dia alirannya tidak baik. Jadi semakin dia mudah jatuh, itu menunjukkan bahwa alirannya semakin baik. Jadi sudut diam atau sudut istirahat yang kecil itu menunjukkan bahwa granul atau serbuk yang kita punya memiliki sifat alir yang baik. Nah, yang terakhir, ini adalah pewadahan tablet, beberapa contoh pewadahan tablet. Jadi tablet yang diproduksi di industri itu bisa menggunakan wadah botol, bisa menggunakan wadah strip. Jadi ini dikenal dengan istilah strip ya, yang menggunakan aluminium foil ini. Sedangkan kalau yang yang pakai wadah seperti ini tuh namanya blister. Jadi yang dia pakai plastik bening itu namanya blister. Jadi kalau yang ini strip. Nah, pewadahan tablet itu harus selalu mempertimbangkan stabilitas dari bahan aktif. Jadi bukan stabilitas dari sediaan. Jadi kalau misalnya bahan aktifnya kita sensitif terhadap cahaya, maka harus kita hindari pewadahan blister ini, ya kan? Karena mending kita pakai pewadahan yang botol atau strip ya, untuk meminimalisir kontak antara sediaannya kita dengan cahaya. Ya, jadi mungkin sekian saja untuk materi kita kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui Google Classroom-nya masing-masing. Sampai ketemu di kuliah yang selanjutnya. Bye-bye.